Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua, buat para pendengar di channel saya, yaitu Demit 341 FM. Di video pertama ini saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu sebuah cerita yang datangnya dari sebuah kota di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang. Lebih tepatnya di Kecamatan Kajoran, di mana di sana ada sebuah desa yang namanya Pandanretno. Jadi Pandanretno ini adalah bisa dibilang tetangga desa saya. Jadi tempat kelahiran saya itu di sebuah desa yang namanya Pandansari, dan di desa sebelah, yaitu desa tetangga saya, itu namanya Pandanretno. Cerita ini bermula sekitar tahun 50-an, yang dimana waktu itu ada seorang pemuda, kalau sekarang orangnya katanya udah meninggal. Dan waktu itu cerita ini waktu dia masih muda, sekitar umur belasan, ya kalau enggak 16, 17, 18-an. Namanya itu Pak Kusain. Jadi saat tahun 50-an itu di desa Pandanretno ini itu ada rumor atau desas-desus tentang hantu atau teror dari hantu, yang mereka menyebutnya hantu gitu, yang namanya itu Kromoleo. Jadi Kromoleo sendiri itu katanya itu adalah rombongan hantu yang membawa perlengkapan kematian dan juga keranda jenazah. Untuk penampakannya sendiri, mereka itu katanya orang-orang itu berpenampilan seperti kayak malaikat maut gitulah. Jadi pakai jubah hitam, dan juga masing-masing dari mereka itu masing-masing membawa satu barang, dan juga 4 dari mereka itu memikul keranda jenazah. Pada tahun 50-an itu, rumor itu sangat gencar sekali di desa Pandanretno tentang sebuah hantu itu yang dinamakan sama warga itu Kromoleo. Jadi warga di sana itu merasa terteror. Banyak yang merasa terteror dari hantu Kromoleo ini. Mereka itu ada yang katanya waktu ngobrol di dalam rumah itu tiba-tiba ada keranda yang nembus tembok, itu udah setengah itu masuk lewat tembok ini. Ada juga yang
cuman dengar suaranya dari depan rumah itu, kedengar seperti suara keranda yang lagi digotok. Jadi suaranya kayak menggernyit-gernyit gitu. Dan waktu itu cukup meneror warga, sehingga banyak sekali warga yang ketakutan dengan teror itu, terutama di malam hari. Lalu karena desas-desus itu atau rumor itu sangat sering sekali didengar oleh warga. Ada yang cerita ini, ada yang cerita itu, semuanya tentang Kromoleo. Lalu Pak Kusen, orang yang saya ceritakan tadi, yaitu waktu itu dia masih muda dan masih bisa dibilang masih berani lah, artinya dia masih bermental. Akhirnya dia pengen membuktikan sendiri, bener nggak sih Kromoleo ini, atau kalau bener seperti apa wujudnya, seperti itu. Jadi dia niat untuk bertemu dengan hantu yang namanya Kromoleo ini. Lalu dia pergi menemui salah satu dari warga yang katanya pernah bertemu dengan Kromoleo ini, dan dia bertanya, "Mas, ini ngendi nggon sing biasa ya ono Kromoleoe?" Katanya gitu. Jadi, "Mas, di mana tempat yang biasanya ada Kromoleonya, atau biasanya Kromoleo ini menampakkan diri?" Seperti itu. Lalu sama orang itu dikasih tahu, "Oh, ning kono Mas, ning omah anyar iko, ning pinggire wit sawu gede kae." Seperti itu. Jadi, "Oh, di sana Mas, di rumah yang baru itu, di dekatnya pohon sawo yang besar itu." Lalu setelah tahu lokasinya, malamnya dia merencanakan memang pengen bertemu dengan Kromoleo. Jadi dia sudah benar-benar menyiapkan mentalnya untuk bertemu dengan Kromoleo dan pengen tahu bener nggak sih Kromoleo itu, atau cuman rumor dari warga. Akhirnya malam itu dia pergi menuju ke sebuah rumah. Rumah itu bisa dibilang ya jarang dihuni lah sama orang yang punya rumah. Dan di depan rumah itu ada sebuah amben. Amben itu kayak meja atau kursi gitu yang terbuat dari bambu, dan itu lebar dan panjang. Jadi kalau seperti kita lihat di pos ronda itu kan pasti ada amben yang terbuat dari bambu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya tempat itu buat nongkrong sama orang-orang, buat pos ronda, atau kadang buat judi, atau buat sekedar nongkrong aja lah. Tapi karena ada rumor yang katanya di situ sering dihantui sama Kromoleo itu, atau sering didatengin lah. Jadi orang-orang udah nggak pernah lagi tidur di situ atau nongkrong di situ. Singkat cerita, Pak Kusen itu dia ke situ, dan malam itu dia niatin buat ketemu sama Kromoleo, dan dia tidur di situ. Cuman berbekal kain sarung sama sebilah pedang.
Jadi dia dari rumah itu berbekal sarung sama pedang. Lalu dia tidur malam itu di situ sambil mukanya sama badannya itu seluruhnya ditutupin. Cuman ditampakkan telapak kaki sama pokok kaki bagian bawahnya aja lah yang enggak ditutupin sama sarung. Sama dia itu memeluk pedang yang dia bawa dari rumah tadi. Ya bisa dibilang buat jaga-jagalah, atau kalau mungkin ada orang yang mau jahatin dia, setidaknya dia punya senjata buat bela dirinya. Singkat cerita, tengah malam tidurnya itu dia udah tidur waktu itu dan dia tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara lonceng, lebih mirip kayak loncengnya sapi. Kalau kalian pernah lihat sapi, itu kan di lehernya ada yang pakai lonceng. Ya jadi kayak suara lonceng besar gitu. Kayak kelontang, kelonteng, kelontang, kelonteng seperti itu. Lalu akhirnya dia itu terbangun karena mendengar suara lonceng itu tadi. Dia tidak langsung melihat, dia cuma ngintip dari sarungnya. Jadi sarungnya itu kayak bolong, ada yang bolong gitu, bekas kena rokok gitu ya. Jadi sarungnya bolong lah, dia itu kebetulan ngintip dari situ. Dan yang dia lihat dari kejauhan itu ada sebuah rombongan, ya orang-orang, sekelompok orang yang memang berpakaian sama seperti apa yang diceritakan oleh sebagian warga. Kalau mereka itu pakai jubah hitam dan nggak kelihatan mukanya karena di situ pun juga memang kondisi masih gelap dan masih minim listrik lah, minim lampu. Karena masih tahun 50-an itu bisa dibilang listrik masih belum merata waktu itu. Jadi dia cuma ngelihat itu dari sorot cahaya yang minim sekali, tapi dia tetap lihat. Waktu itu memang penampilan Romo Leo itu seperti itu. Jadi dia yang dia lihat itu ada sekitar 10 sampai 11 orang yang diantaranya itu membawa macam-macam. Lalu tiba-tiba mereka itu berhenti, rombongan mereka itu berhenti di dekatnya rumah yang di depannya itu ditidurin sama Pak Kusen itu tadi. Dan yang membuat Pak Kusen ini agak terkejut, tidak seperti hantu biasanya. Mereka itu ternyata bisa bicara. Jadi kalau misalkan kita melihat hantu, itu kan kebanyakan hantu itu kan diem atau nggak pernah bersuara. Kalaupun bersuara kan nggak pernah, bahasanya nggak jelas, nggak seperti bahasa kita lah. Waktu itu, malam itu, Pak Kusen ini mendengar dengan jelas kalau mereka itu lagi ngomong dan bahasa mereka itu sama kayak kita. Jadi salah satu dari rombongan itu bilang, lah kue, ono wonge, junjo digawa jo, katanya gitu. Jadi
itu ada orang itu, ayo ayo kita bawa, katanya gitu. Lah Pak Kusen mendengar kata seperti itu, dia langsung bersiap-siap, dia memegang erat pedangnya, tapi dia tetap diam, nggak gerak dari tidurnya itu, dia nggak gerak supaya mereka nggak tahu. Lalu rombongan itu tadi mendekati Pak Kusen yang sedang tertidur di amben itu. Gak lama kemudian, salah satu dari mereka itu yang membawa kendi. Oh iya, jadi sekitar rombongan itu sekitar ada 11-an orang. Jadi yang di depan itu ada satu orang itu membawa lonceng. Terus yang di belakangnya orang yang paling depan ini di barisan kedua itu ada 2 orang. Yang satunya membawa kendi. Kendi itu kendi yang terbuat dari tembaga itu, yang isinya air. Lalu di sebelahnya ada yang membawa dupa atau itulah yang buat seperti di Buddha-Buddha seperti itu. Jadi yang di depan itu membawa lonceng, di barisan kedua ada yang bawa kendi sama dupa. Dupa, lebih tepatnya dupa yang udah nyala gitu, udah ada asapnya. Terus di belakangnya itu 4 orang yang membawa keranda jenazah itu. Terus ada 4 orang lagi di belakangnya yang masing-masing membawa perlengkapan kematian seperti kain jarik atau sewek. Terus ada yang bawa kain kafan seperti itu. Lalu waktu mereka mendekat, itu katanya Pak Kusen, ada yang membawa kendi itu tadi, yang isinya air, itu mendekati Pak Kusen. Lalu dia menyiram secara perlahan-lahan kaki dan telapak kakinya Pak Kusen. Dan karena Pak Kusen sangat kaget, ternyata air yang disiramkan ke telapak kakinya itu, yang dia rasakan itu bukan seperti air biasa, jadi airnya itu seperti air es, sangat dingin sekali. Sampai dia kaget, lalu dia, ya bisa dibilang dia terkejut lah. Lalu dia langsung bangkit dari tidurnya, dia bangun, dia buka sarungnya, langsung dia membabi buta pakai pedang itu tadi. Dia merasa waktu itu yang dia lihat itu 11 orang, sekitar 11 orang itu semuanya dia bacok, semuanya dia sayat. Intinya 11 orang tadi itu dia membabi buta, dia menyabet-nyabetkan, bisa dibilang membacok semuanya. Dia merasa bacok, dan yang dia rasakan itu dia kena membacok orang-orang yang rombongan itu tadi, semuanya kena sampai mereka itu kayak kalang kabut gitu, kayak kaget. Lalu ada satu orang, ya salah satu dari mereka itu waktu dibacok itu matanya melotot sambil mulutnya itu kayak mendesis-desis seperti itu. Jadi kayak seperti itu. Tapi waktu itu Pak Kusen nggak takut, dia nggak takut sama sekali. Intinya dia semuanya itu dia bacok, tapi waktu itu ketika dibacok
itu mereka seperti kena, ya seperti kena pedang yang dibacokkan sama Pak Kusen itu tadi. Tapi mereka itu tetap kayak nggak merasa kesakitan, ya cuman lari ke sana ke sini, terus akhirnya mereka itu kabur. Intinya mereka tiba-tiba lari lah, seperti orang itu larinya itu nggak jelas gitu, nyebar, terus tiba-tiba hilang. Nah, Pak Kusen setelah mereka lari, Pak Kusen itu baru teriak kepada warga, tolong kie kromo leone kie kena kie, katanya gitu. Jadi dia itu berteriak, tolong ini kromo leonya udah kena, katanya gitu. Lah gak lama kemudian mendengar teriakan dari Pak Kusen itu, para warga berdatangan. Ada apa katanya gitu. Ini kromo leone, mari tak bacoi, katanya gitu. Ini kromo leonnya baru aku bacoi, katanya gitu. Tapi waktu warga sampai ke situ, itu kromo leonnya udah nggak ada, dan keranda yang waktu itu posisinya ditaruh itu juga udah nggak ada. Lalu warga bisa dibilang antara percaya dan nggak percaya dengan omongan Pak Kusen itu tadi, tapi Pak Kusen meyakinkan mereka kalau dia itu memang benar-benar membacok para rombongan Kromoleo itu tadi. Lalu akhirnya karena warga sampai situ nggak ngelihat mana Kromoleonya, katanya nggak ada Kromoleo sama sekali. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang, dan Pak Kusen pun setelah peristiwa itu dia juga malam itu juga langsung akhirnya pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, waktu dia pulang itu sampai jalan, dia itu ngeliatin pedangnya terus. Ini pedang dari tadi aku udah bacok, udah aku sayatin lah, udah aku tebas ke semua makhluk itu tadi, tapi kok nggak ada darahnya, kata gitu. Padahal yang dia rasakan itu dia ngerasa kalau yang dia tebas itu kena. Setidaknya kalau itu orang pasti ada darahnya, seperti itu. Tapi waktu itu yang dia lihat dari pedangnya itu bersih dan nggak ada darah setetes pun. Sambil pulang dari tempat itu dia agak terheran-heran, agak bingung. Sebenarnya apa sih Kromoleo itu kok kalau orang, tapi dia waktu dibacok kok nggak ada darahnya. Tapi kalau bukan orang, kalau mereka itu hantu, tapi kok bisa bicara seperti bahasanya dia, seperti itu, seperti bahasa manusia. Akhirnya pulang, udah tidur dia. Keesokan harinya Pak Kusen kembali lagi ke rumah itu, dan sesampainya di situ dia itu bingung, melihat ke bawah itu gak ada darah berceceran pun, gak ada, dan satu tetes darah pun yang terciprat di situ pun gak ada juga. Lalu yang dia lihat itu cuman tiang-tiang penyangga rumah. Tiang-tiang penyangga rumah itu kan kalau zaman dulu kan rumahnya masih kayu, jadi yang tiang penyangga rumahnya pun juga dari balok-balok kayu seperti itu. Dan yang dia lihat balok-balok kayu itu semuanya udah kayak cuil-cuil gitu, kayak bekas-bekas
tebasan pedang. Tapi nggak ada darah setetes pun di situ. Jadi dia lalu berpikir, masa tadi malam yang aku tebas itu kayu, tapi kayaknya kena. Jadi dia itu di sana bingung. Lalu ya udahlah, buat apa juga dia bingung. Lalu akhirnya dia pulang lagi ke rumahnya. Dan baiknya atau positifnya, ternyata setelah malam itu nggak ada lagi warga yang merasa terteror seperti biasanya, atau mendengar atau didatengin atau dihantuin itu sama mereka nggak pernah lagi. Dan bisa dibilang udah jarang atau nggak pernah lah setelah kejadian malam itu. Sebenarnya Kromoleo sendiri itu mungkin bisa dibilang mereka itu bukan hantu, tapi lebih ke bangsa jin aja. Jadi mereka memang bisa bicara seperti kita, dan katanya Kromoleo ini itu mereka memang suka berkeliling buat mencari mangsa atau mencari tumbal gitulah, buat nggak tahu buat apa ya, tapi katanya kalau sampai ke bawah atau sampai masuk ke dalam keranda yang mereka bawa itu, maka orang itu udah nggak bisa diselamatin lagi dan udah bisa dibilang udah jadi tumbal mereka lah, seperti itu. Tapi ada juga versi lain atau cerita lain di daerah Muntilan atau ya tetap di daerah Magelang. Tapi di kecamatan yang lain itu ada juga yang katanya kalau Kromoleo itu adalah sosok hantu yang ya beberapa sosok hantu yang kalau menampakkan diri itu berarti besoknya pasti ada orang mati. Jadi bisa dibilang kalau Kromoleo itu pembawa berita kematian seperti itu. Tapi tidak ada cerita yang melebihi seperti ceritanya Pak Kusen itu tadi. Jadi kalau di daerah lain itu cuman seperti pembawa berita kematian itu. Tapi kalau di daerah Pak Kusen itu tadi, daerah Pandaretno itu sampai meneror orang, sampai meneror rumah-rumah warga. Bahkan malam itu sampai mau membawa Pak Kusen. Tapi sayangnya mereka gagal karena memang Pak Kusen niat buat menjebak mereka. Kurang lebih seperti itulah cerita yang bisa saya sampaikan, cerita dari seseorang yang sekarang sudah meninggal, namanya itu Pak Kusen. Dan juga meskipun Kromoleo ini udah nggak pernah melihat udah nggak pernah ada orang melihat lagi, maaf ya, nggak pernah ada orang yang melihat lagi di daerah sana, tapi hantu ini masih tetap menjadi keyakinan orang kalau hantu itu masih ada dan masih diceritakan ke sana ke sini tentang cerita-cerita tentang Kromoleo itu. Oke, terima kasih buat
teman-teman yang udah mau dengerin cerita saya, cerita dari Pak Kusen yang saya dapat dari ibu saya, yaitu cerita ini waktu saya kecil menceritakan tentang Kromo Leo. Jangan lupa buat teman-teman, kalau yang pengen men-share cerita-cerita horor atau cerita misterinya ke channel Demi 341 FM, bisa kirim DM lewat Instagram di Instagramnya bisje34. Nanti saya tinggalkan linknya di bawah. Buat teman-teman yang pecinta horor atau suka dengan cerita-cerita horor, bisa juga gabung, dan jangan lupa subscribe, kasih like dan komen di bawah untuk mendukung channel Demi 341 FM ini agar lebih berkembang lagi. Sekian dari saya, Aryo Laras. Terima kasih sudah menemani saya di malam seram.